Ini taruh mana, Mas? Taruh situ aja enggak apa-apa. Hah? Taruh situ. Taruh sini. Atau sebelah sana. Mana sana? Boleh. Keris kangenanku jadi deh. Taruh sini apa? Taruh sana? Taruh sana enggak apa. Taruh sini dibeli orang nanti mah. Aduh. Cara minum kalau bersuara itu tanda bahwa kenikmatan puncak. Ini kenapa mati lampu ya, Mas? Di sana? Memang dimatiin? Ya, kalau malam. Dimatiin? Karena itu unsurnya unsur pengiritan. Unsur pengiritan? Pantesan biasanya kok terang. Kalau orang lain ngira kan biar serem rumahnya gitu. Kan biasanya terang semua. Nah, tak pikir mati lampu. Terus tadi saya ngelihat di sana itu putih-putih. Kayak pocong tapi kayak kuntilanak, tapi nggak tahu lah itu. Kok nggak biasa-biasanya gelap. Tahu-tahu lewat depan situ udah gelap semua. Sampai sini juga ikut gelap. Makanya saya kayak ngelihat, pernah ada yang Mas, ketemu kuntilanak situ. Banyak. Hah? Kecenderungannya lelembut. Pocong, penampakan segala macam lah. Itu dekat dan erat sekali dengan orang miskin seperti saya ini. Yang nyalain lampu diirit-irit gitu kan, dia terus gelap. Kalau orang Jawa bilang, wah rumahnya sungup banget gitu. Padahal itu kan dalam tirakat ngirit. Gitu. Kalau di tempat terang kan tentu mereka juga mungkin malu. Kalau mau menampakkan wujudnya seperti apa. Tapi bener ada yang pernah lihat? Iya ada. Loh, berarti yang saya lihat itu juga jangan-jangan kuntilanak? Ya bisa jadi. Jadi kalau tempat ini saya pilih ini bukan tanpa sebab sebetulnya. Nah ya itu, Mas, kenapa cari tempat itu agak-agak di pojok-pojok dan jauh dari keramaian? Yang pertama, saya butuh lahan kosong untuk saya tanami tanaman. Tapi yang berbuah. Karena saya paling seneng siram-siram. Itu yang pertama. Yo, pantas tanahnya ini basah. Iya, tiap hari saya siram. Nah kalau musim hujan seperti ini itu saya seperti nganggur sebetulnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai tempat yang saya pilih memang menjauh dari pemukiman. Itu karena saya mempercayai dan meyakini bahwa di situ energinya bagus sekali untuk saya introspeksi diri. Kalau orang Jawa bilang menepi, kan begitu. Nyepi gitu, Mas? Menepi, menepi. Itu saya lakukan. Dua hal itu. Karena memang saya seneng-seneng dengan hal itu supaya saya bisa selalu introspeksi kepada diri saya sendiri. Terus biasanya jika orang awam melihat itu seperti dekat sekali dengan makhluk-makhluk astral. Tempatnya gelap, jauh dari pemukiman. Kan justru malah orang takut, Mas, kayak gitu-gitu. Dengan malah nyari. Iya. Karena itu saya merasa mendapatkan tempat kontemplatif. Untuk saya ya merenung. Tapi kan memikirkan segala macam tentang lembaga. Keluarga? Ya awal-awal ya memang. Mbak ya, anak-anak. Awal-awal memang dia banyak penolakan di situ. Awal-awal. Tapi saya itu sudah menikah lebih dari 10 tahun. Sehingga jadi unsur pemakluman. Jadi udah biasa jadinya. Biasa dengan hal itu. Bukan berarti nggak ada hal-hal seperti itu ya, Mas. Bukan berarti
Kalau kejadian-kejadian yang dialami ya banyak lah. Apalagi kalau saya nggak di rumah. Itu nggak pernah istri anak itu WA nanyakan kabar, itu nggak pernah. Nggak pernah. Yang sering ditanyakan, oh, belakang ada gini, ada suara ini, ada suara itu. Jadi malah lah biasanya kan kalau orang-orang biasa, orang-orang umum itu minta dibersihkan. Dengan enggak? Kenapa? Unsur seimbangnya sepertinya ya memang secara alami ada, ya memang harus ada. Kenapa harus dihilangkan? Bahwa mereka itu adalah bagian dari keseimbangan. Ya. Jadi malah sebenarnya kalau mereka kita pinggirkan atau kita singkirkan, itu malah membuat tidak seimbang. Bisa jadi, karena begini. Manusia itu kan sebetulnya erat sekali dengan semua makhluk ya. Tidak hanya yang tidak terlihat, bahkan yang terlihat. Baik itu tumbuhan, tanaman, makhluk astral, dan segala macamnya. Itu kan dekat sekali. Ketika itu sebuah keniscayaan bahwa itu memang dekat, kenapa harus kita menyingkirkan? Apalagi kalau dengan niat yang baik, kita menjadi dekat dengan mereka, saya pikir juga feedback kepada kita juga baik. Jadi semuanya akan terkondisi dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan biasanya, tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan segala macam. Mungkin termasuk tempat ini terpilih juga karena unsur keseimbangan itu ya Mas. Karena kan ada sebagian orang yang mencari tempat untuk tempat tinggal itu, kalau di mungkin kalau Cina itu ada feng shui kayak gitu-gitu. Dengan juga gitu. Sah-sah saja. Kalau saya tidak baku sih untuk itu. Kalau Tangerang saya ya cuma batin sama hati saja. Kalau sudah unsurnya tek, itu ada, saya senang di situ, ya itu yang saya. Jadi bukan sama karena budget. Oh, sama budget. Iyalah, baru itu mau tadi itu faktor utama. Budget dulu, baru ke arah-arah situ. Mahal murah nggak masalah, yang penting tek gitu. Enggak ya? Tetap. Saya belum pada makom itu. Oh gitu. Iya, tapi memang Mas, tempatnya nyaman. Tapi kalau di daerah sini itu, kalau memang dia, apalagi kalau orang-orang lain itu mengira bahwa di situ wingit, angker dan segala macam, itu biasanya harga tanahnya malah murah. Oh gitu. Oh iya. Itu salah satu alasan juga. Iya, berarti ya sekaligus ya Mas. Iya. Sekaligus. Iya, tapi tempatnya nyaman Mas. Ya, alhamdulillah. Sejuk di sini. Sejuk di sini, terus ini juga kelihatan kan, karena mungkin daerahnya perlu mobil yang kuat. Ini juga saya lihat ada mobil ini. Ya. Ini fasilitas lembaga sebetulnya, bukan punya saya. Fasilitas lembaga memang atau memang hobi jenengan? Saya itu kan lembaga. Pribadi saya menjadi representasi lembaga, lembaga menjadi saya. Jadi menjadi satu kesatuan sebetulnya. Jadi ya. Iya kan, yang saya tahu kan jenengan suka yang off-road gitu. Dulu kan motor trail tuh Mas. Pernah. Masih Mas sampai sekarang? Sudah dijual. Sudah dijual? Sudah dijual. Dulu memang hobi atau memang seneng? Seneng lah. Karena kan dulu nggak ikut balap, enggak lah. Ya apa aja balap, enggak. Jadi dulu hanya sebatas masuk ke hutan, naik ke gunung yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan. Itu kan yang saya pilih trail. Kalau trail kan bisa naik-naik kemana. Kenapa udah enggak Mas sekarang? Waktu sih. Waktu. Bukan karena waktu. Waktu. Karena waktu. Karena waktu. Iya. Bukan karena udah nggak kuat untuk Oh ya, itu insya Allah masih lah. Masih ya? Saya masih terengginas mengenai itu. Masih. Secara fisik itu masih ya Mas? Iya. Alhamdulillah. Hanya waktu saja. Kan katanya orang kan waktu adalah uang kan. Waktu adalah uang. Ya, begitu. Sebetulnya begini, kalau menuruti hobi, kesenangan dan segala macam itu ya memang nggak ada habisnya sih. Hanya saja waktu saya ini memang sudah saya niatkan dan habiskan untuk kelembagaan. 24 jam. 24 jam. 7. Jadi termasuk dirimu saat ini kan datang jam 1:09 ini kan untung orang lembaga. Jadi ya memang ini nggak sempat kewajiban buka sepatu, nggak sempat langsung ngajak nyenengan konten. Iya. Baru kali ini saya masuk di channel YouTube. Gitu. Ya tapi nggak pernah mau, dari kemarin-kemarin juga diajakin juga emang nggak pernah mau. Kenapa Karena Mas? saya sangat
melihat lampu-lampu bersorotan seperti ini saya merasa diintervensi saya. Malah mending nggak ada lampu tapi banyak orang. Malah itu malah mending ya? Gitu. Oh, saya kalau banyak orang itu malah agak-agak gimana gitu. Kalau lampu-lampu disorot kayak gini, wah. Malah jadi ini ya. Wah, konstelasi otak rusak ini. Padahal nggak ada orang loh, Mas. Padahal nggak ada orang. Mending ada orang tapi. Mending ada orang. Mending ada orang. Bisa interaksi lah. Oh, gitu kayak ya? gini tanya kamera bisa jawab. Ini kan nggak ada, bayangin aja nggak ada yang nonton, Mas, nggak ada yang lihat. Yalah, boleh. Terserah situ. Ini kan direkam tanpa ada orang ya. Ada orang di situ lagi nyompot no. Mas karena Bajra itu. Iya, di sini karena nggak mungkin kosong sih. Nggak pernah kosong tuh, Mas, sebenarnya. Ada 3, 4, 5 orang. Iya. Yang nemenin saya tiap hari. Saya kan kesini dari mana tadi? Kalimantan. Dari Kalimantan, terus Jakarta, terus Solo. Iya, sebenarnya kalau dibilang kesini main ya bukan main, pulang. Kalau ditanya orang ke Jakarta itu malah main. Kalimantan sekarang dulu main, sekarang pulang. Jadi pulangnya ada 2 tempat. Kalau main malah ke Jakarta. Gitu. Walaupun lahir di Jakarta, besar di Jakarta, punya rumah di Jakarta, tapi rasanya kalau pulang itu ke sini. Gitu, Mas. Itu kan bagian daripada tujuannya. Kalau sudah menempatkan tujuan pulangnya ke sini itu saya merasa seneng sih. Karena apa? Harapan saya setiap pengurus itu kalau datang ke rumah saya ya pulang. Lah iya. Menimba ilmunya di sini, menjadi seorang kiraksa di sini. Belajarnya juga pas di Jakarta juga sama jenengan salah satunya. Jenengan kan yang jenengan masih ingat gak, Mas, dulu pertama kali saya ketemu jenengan terus saya tanya itu adalah soal santet. Waktu itu saya kan penasaran banget soal-soal mistis, soal-soal supranatural. Terus ketemu seorang Ki Aryo Wisanggeni itu kok yang saya pengen kulik itu tentang santet gitu. Itu pernah saya tanya, Mas, terjadinya santet itu seperti apa? Gitulah. Dari situ terus banyak hal yang jenengan sampaikan itu, dan itu masuk. Karena saya cenderung agak sulit menerima penjelasan yang bulat. Apa bulat itu? Bulat itu jadi penjelasannya itu tidak ketemu di titik yang masuk ke logika saya. Nah, waktu itu kan jenengan ngomong tahta Mataram itu mengupas dulu ya, Mas. Itu mengupas segala keilmuan secara logika dan ilmiah. Nah, itu saya tertarik. Nah, terus begitu ketemu Ki Aryo Wisanggeni, terus saya tanya tentang santet. Jenengan itu menjelaskan itu saya bisa masuk. Sementara dulu belajar kemana-mana, itu penjelasannya muter-muter, bahkan absurd gitu, jadi nggak jelas. Terus remang-remang, artinya kayak ada yang ditutup-tutupi begitu. Jawabannya menimbulkan pertanyaan. Jawabannya menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi nggak sampai gitu loh, nggak sampai-sampai. Nah, itu ya makanya akhirnya saya putuskan, ini menarik, dan memang bagi saya itu dulu belajar itu di tahta Mataram itu, apalagi pas ketemu dengan mungkin yang sebelumnya memang ada penjelasan, tapi begitu ketemu jenengan saat itu barulah itu. Itu tahun berapa itu? Udah lama gitu. Tahun 2009 ya? 9 apa? 9. Jenengan 9 itu masih waktu itu jenengan ke Jakarta itu dari Pekalongan. Ya. Itu saya dari Jakarta, dari Pekalongan, karena waktu itu memang TM itu waktu itu kan belum lama berdiri toh. Kita berdiri 2005, itu 2009, itu berarti 4 tahun. Ada titik pengembangan itu hanya beberapa titik, hanya 3 atau 4 titik. Itu yang di Solo Raya, terus ada di Pekalongan, terus ada di Brebes, terus ada di Jakarta. Kebetulan Jakarta waktu kamu itu termasuk pendaftar kedua. Angkatan kedua gitu ya, Mas? Angkatan kedua gitu ya. Angkatan kedua. Iya. Jadi sebelum jenengan itu kan ada beberapa orang. Beberapa orang. Itu semuanya udah nggak ada, Mas, sekarang. Angkatan saya itu. Udah nggak ada, tinggal sisa saya. Ya. Itu kalau orang bilang kan seleksi alam. Tapi kalau menurut saya bukan seleksi alam. Alam kan tidak sekejam itu. Dia hanya menyeimbangkan kan begitu. Ya hanya orang bebal saja. Dan orang dablek, kalau orang Jawa bilang.
dia masih bertahan sekian tahun bersama tahta Mataram. Iya. Justru orang dablek. Dablek. Dablek itu bagaimana pengertiannya? Dablek itu dia letaknya derita. Dia letaknya salah. Dia letaknya lelah. Dia letaknya orang yang selalu memberikan secara penuh dalam hal apapun kepada orang lain. Dia sabar. Dia kuat secara batin dan mentalnya. Bisa dibilang secara apa ya? Secara personalitinya apa ya? Baik gitu ya sebenarnya. Iya. Apa ya? Ya cukup untuk menghadapi hal-hal yang baik dan buruk gitu mungkin. Iya, karena gini, TM dulu berdiri itu kan tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini kan. Tahta Mataram berdiri itu juga melewati fase pertumbuhan toh. Dari yang dulu SOP-nya belum jelas, terus mulai ada materi-materi terapan yang nanti diberikan secara jelas, bertahap dan segala macam. Ketika pemberian materi yang belum jelas, ketika SOP yang masih tumpang tindih dan segala macam, itu kan waktu itu kita ada di dalamnya. Iya. Sebagai orang normal, apalagi orang yang banyak kesibukan atau kepentingan untuk urusan perut dan diri sendiri, saya pikir kita sudah keluar dari itu dulu lah. Iya. Ya kan? Lepas dari itu dulu ya. Faktanya kita masih ada, kita mengikuti segala problem yang ada. Ternyata itu kita waktu itu sejak kita masuk itu sadar penuh bahwa tahta Mataram ini belum ada banyak orang yang dimana baik dan buruknya tahta Mataram adalah tergantung kita yang mengelola. Tingkat kesadaran itu kita miliki sejak dini waktu itu ternyata. Termasuk dirimu pas waktu di Jakarta. Iya. Saya tidak pernah membayangkan ketika orang yang tahu diri seperti itu tidak ada pada waktu itu, ya bisa jadi tahta Mataram ya juga akan perkembangannya terbatas. Karena memang dibutuhkan penuh dan seluruh ya dalam hal ngurusi organisasi itu. Tempatnya masalah, berkeluh kesah. Karena kita datang juga membawa masalah toh. Iya. Padahal dulu jenengan pernah bilang, "Wih, ini murid paling pokok, paling bandel, paling keras kepala, paling melek lah, Bu." Karena kecenderunganmu dulu memang temperamen. Iya, itu Mas. Lah yang itu yang membuat saya itu salah satu yang membuat saya itu akhirnya tanda kutip betah karena penasaran. Kok saya bisa. Dulu kan saya kalau kata guru besar, jenengan malah yang ngomong. Ini sombong. Wah, KRM itu di sini kan. Kan gitu. Nah, yang bisa memberitahu saya tentang itu kan itu hanya orang-orang tertentu. Makanya saya dulu itu penasaran sama jenengan, sama para sesepuh lah, termasuk guru besar Pak Surya, Ki Prabu kan gitu. Ini orang-orang yang dulu yang menggembleng saya. Nah, itu yang saya mau tanya. Dulu jenengan tuh galak loh, Mas. Saya itu pernah dimarahin di pemancingan, jenengan ingat apa enggak? Oh, waktu upper burden itu. Iya kan? Upper burden jalan itu tuh. Itu salah satunya. Pokoknya orang yang paling sering marahin saya itu ya jenengan. Yang paling sering dulu galaknya minta ampun. Sumpah, dulu galaknya minta. Lah sekarang itu kayak saya rasakan, saya malah berharap ketika ada seseorang, kan banyak pengurus sekarang yang melakukan kesalahan itu, saya berharap ini nanti dimarahin Ki Aryo mesti. Karena saya ingat dulu saya melakukan hal yang mirip-mirip seperti itulah. Itu dihabisi sama jenengan, bahkan dihukum push up segala macam kan gitu. Sekarang kenapa enggak, Mas? Karena posisi saya sudah tidak strategis saja. Loh, ketua umum, sekarang ketua umum malahan. Enggak. Berhak untuk apa aja? Tugas ketua umum itu bukan untuk marah-marah sebetulnya. Bukan. Iya memang. Bukan. Kalau rasa alami emosional itu kan setiap manusia ada ya. Ya saya masih ada. Saya masih ada itu. Tapi saya lampiaskan kepada hobi siram-siram saya. Oh, yang tadi. Iya. Sekarang ini
kalau kecenderungannya segala sesuatu memang harus dihardik dan segala macam seperti dulu, ya nanti karena memang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tidak semua harus bisa dipukul rata dalam soal pendidikan, betul, belajar bareng dan segala macam itu tidak bisa disamakan. Kalau era-era sekarang ini ya memang harus luas. Tahu kondisi, tahu situasional, tahu keadaan, lebih kepada begini, yang dibutuhkan sekarang ini lebih efektif daripada dulu. Kalau dulu kan apa-apa marah, apa-apa salah, ayo push up, ada konsekuensi begini segala macam, itu kan dulu. Kalau sekarang ini lebih kepada bagaimana ikatan emosional kita menyatu, itu sepertinya lebih efektif dalam menangani segala persoalan-persoalan yang salah di dalam diri setiap personalnya. Jadi bertahun-tahun mempraktekkan itu saya belajar dengan Pak Surya. Pak Surya itu dari awal saya masuk TM, kenal TM itu dulu sama persis. Itu terlihat yang paling garang, yang paling serem. Ceritanya gitu ya? Apalagi kalau rokoknya habis, wah itu kesumat itu kalau. Itu nggak pernah marah sama jenengan? Marah. Dulu itu tingkat marahnya juga sing nggak mutu ya gitu. Iya, sendal kepake lah ya itu termasuk Pak Surya. Sekarang itu kayak nggak bisa marah gitu. Ya itu bagian pertumbuhan dari kami. Karena kita sudah tidak menjabat sebagai yang strategis. Kalau dulu kan sebagai ketua dewan kepelatihan, tahu kan? Mungkin dulu juga untuk masih menutupi badan saya yang kecil, saya membesarkan suara, bukan mengeraskan suara. Karena memang saya waktu itu menjabat sebagai ketua dewan kepelatihan. Begitu juga Pak Surya dulu. Kalau sekarang ini sudah ada ketua dewan kepelatihan kan, biarkan beliau yang marah-marah saja. Kalau saya ya cukup kayak gini aja itu udah capek sebetulnya. Nah, ketua dewan kepelatihan sekarang juga nggak marah-marah. Karena gini jadinya kan yang saya lihat TM sekarang itu memang ada perubahan secara sistem pendidikan, secara apa namanya SOP yang tadi bilang Mas. Tapi juga secara apa ya, dulu itu kan gojolokannya keras dulu ya Mas. Dulu gojolokannya saya masih merasakan. Terus tempaannya kalau mau naik sabuk itu juga wah dahsyat. Ada ritual minta restu tuh Mas. Mubeng-mubeng ke rumah-rumahnya datengin satu-satu kan gitu. Sekarang kan nggak ada restu, tanda tangan. Itu memang kita ini Tahta Mataram ini memang mengalami perubahan sistem pembinaan, atau memang karena generasi sekarang yang tidak bisa lagi diperlakukan seperti generasi dulu. Kalau kita mau mengembalikan cara pendidikannya sama seperti dulu, itu ya juga bisa sebetulnya. Hanya saja kan kita yang akan menjadi masalah begini. Kita lebih memikirkan sekarang ini pendapat daripada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Bagaimana tentang tujuan-tujuan yang sebenarnya. Bagaimana pendidikan di TM harus seperti apa dan segala macam kan, tujuannya seperti apa. Kalau dulu zaman sosial media belum viral sekarang ini, mudah diakses dan segala macam, setiap orang punya media sosial, itu kita menggunakan gojlokan apapun itu semuanya saling paham bahwa tujuannya memang untuk mendidik mental, fisik, batin, pikiran dan segala macam lah itu. Kalau sekarang ini nanti multi asumsi nanti. Apa karena takut undang-undang kekerasan? Begitu juga, itu memang ada harus kita bagiannya yang harus dijaga ya Mas. Karena kalau kita bisa mendidik orang dengan cara luwes dan efektif, kenapa harus pakai kekerasan kan begitu? Bukan berarti orang yang dididik keras dia akan kuat secara mental dan batinnya, bukan berarti itu. Tinggal metode saja. Ketika luwes itu lebih efektif zaman sekarang karena bisa menyesuaikan setiap kebutuhan personalnya. Di TM itu hampir 90%, bahkan bisa lebih, bahkan bisa 100%. Orang yang bergabung di Tahta Mataram itu semuanya dalam keadaan berperkara atau berpersoalan.
punya masalah dalam kehidupannya ya gitu ya, Mas. Baik dengan keluarganya, bisa jadi juga karena pekerjaannya, bisa karena keadaan hidupnya, ekonomi. 90% ya, Mas. Bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Karena saya tidak bisa membayangkan ketika dalam keadaan aman, tentram, baik, bergelimang dan segala macam, malam-malam harus latihan, malam-malam harus fisik, malam-malam harus keluar dari rumah, hujan-hujan, panas-panas, latihan. Saya ketawa karena saya merasakan saya bagian dari itu, 90% itu. Termasuk saya. Termasuk saya itu bagian daripada yang 90% itu. Orang bermasalah itu. Orang bermasalah. Jadi hampir semuanya orang masuk di Tata Mataram itu, dia kebanyakan itu memang bermasalah dan berpersoalan. Bisa jadi ada yang dibuang dari keluarganya. Maksudnya tidak diakui keluarga karena broken home lah. Karena kelakuannya. Terus karena utang piutangnya. Ada yang begitu ya, Mas? Banyak. Itu banyak. Itu yang mendominasi keanggotaan TM itu orang-orang berperkara. Disinilah kebermanfaatan TM ada. Apa terus Tata Mataram pasti bisa karena kan yang masuk tadi kan 90%, bahkan dengan bilang lebih dari 90% mungkin itu orang-orang yang bermasalah berperkara. Terus apakah ketika mereka masuk Tata Mataram yang 90% lebih itu semua akhirnya menjadi orang-orang yang selesai akan masalahnya begitu. Permasalahan selesai atau tidak itu kan bukan kendali kita ya. Itu hak prerogatif Gusti Allah kan. Kan? Iya betul. Sebagaimanapun kita melakukan treatment, usaha dan segala macam, kalau memang Allah sudah bilang bahwa masalahmu tidak selesai, ya tidak akan pernah selesai. Berarti kan persoalannya bukan diselesai atau tidaknya. Karena di luar daripada kendali kita. Persoalannya hanya di bagaimana cara kita menyikapinya. Masalah itu untuk disikapi sebetulnya, bukan untuk diselesaikan. Dihadapi, dilewati. Menyikapi itu kan bagian daripada kecilnya menghadapi, kuat, sabar, berpikir jernih. Itu kan masuk di dalam maksud menyikapi itu. Jadi kalau selesai dan tidaknya, bahkan kita itu lupa. Sejak kita lahir sampai kita sekarang, itu sudah bertahun-tahun kan. Tentu kalau kita urai memori-memori lagi, mengingat waktu kecil, remaja, sampai kita sekarang, banyak sekali masalah besar yang ada kepada diri kita, yang kita lakoni dan segala macam. Faktanya matahari masih terbit. Apapun yang terjadi. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas, kita ternyata masih baik-baik saja. Hanya saja banyak orang lupa, hanyut ke dalam masalah-masalahnya. Orientasinya harus selesai, sehingga banyak orang-orang yang melakukan di luar kendalinya. Kayak bunuh diri, depresi, stres, gangguan kejiwaan dan segala macam. Itu karena memang orientasinya memang harus menyelesaikan masalah. Berarti bisa dikatakan ketika orang masuk Tata Mataram, dia sebenarnya sedang dibimbing atau diarahkan atau diajari untuk memahami tentang apa itu masalah. Karena sebenarnya orang yang merasakan masalah itu tadi menjadi beban karena dia tidak mengerti tentang masalahnya. Nah, betul. Jadi begini, slogannya TM itu kan pendidikan ilmu spiritual dan olahraga pernafasan. Slogannya kan begitu. Ternyata erat sekali manusia itu memang harus mempunyai spiritual yang baik. Tanda bagaimana seseorang tersebut mapan ataupun baik dalam bidang spiritualnya atau kemampuan spiritualnya itu ditandai dari perubahan sikapnya yang temperamen jadi ndak. Contoh seperti dirimu dan diriku. Ya kan? Itu salah satunya. Yang kedua, dia lebih menerima bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun apa yang sudah ditakdirkan. Yang ketiga, dia lebih
bisa memaintain akal dan pikirannya dalam memutuskan segala sesuatu tentang hidupnya. Terus bukan soal semar mesem, jaran guyang dan segala macam, bukan persoalan itu. Itu hanya bonus-bonus saja pengetahuan yang kita dapat ketika kita mempunyai kemapanan dalam ilmu spiritual. Makanya pendidikan ilmu spiritual itu jika bisa itu harus dimulai sejak dia bayi. Pendidikan ilmu spiritual dimulai sejak dia bayi. Kalau perlu dimulai sejak sebelum membuat anak. Kan belum ada.